semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ruida SHN. Jadi hari ini aku mau buat satu video yang paling banyak di request atau paling banyak diminta sama teman-teman semuanya. Video apakah itu? Jadi kali ini aku akan membuat cara mengukur badan atau tutorial mengambil ukuran badan. Tapi di sini aku praktekkan di patung dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan walaupun ini di patung, ini bisa membantu kalian semuanya. Oke? Sebelum kita masuk ke proses mengukur atau mengambil ukuran badan ini, di sini aku mau kasih tunjuk dulu satu buku panduan. Nih, bukunya seperti ini. Ya, jadi di sini udah aku tulis beberapa ukuran yang wajib diambil dari setiap customer. Bukan wajib sih, kalau misalnya orangnya udah mahir atau udah master, cuma diukur-ukur gitu aja udah bisa. Tapi buat kita yang masih belajar atau yang masih pemula, bahkan yang belajar otodidak, aku sarankan punya buku panduan seperti ini. Jadi misalkan aku menjahit baju itu nih kayak gini ya. Jadi aku tulisin semuanya. Dan kalau misalnya kalian mau buat modelnya seperti apa, di sini udah ada kotak-kotaknya. Teman-teman bisa screenshot ini gambarnya. Dan kalau misalnya ini masih kurang jelas, kalian bisa chat melalui Facebook kami yang imut itu, Ruida SHN ya. Kalian messenger supaya nanti aku kirimkan contohnya ini gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngeprint yang seperti ini, diketikkan di komputer, kalian bisa tulis di buku tulis biasa. Kalian tulislah ukuran-ukuran ini misalnya kan. Terus nanti kalian fotokopi lalu dijilid seperti ini supaya lebih rapi. Kenapa buku ini aku sarankan? Karena kadang kan datang customer kita ukur. Menurut kita semuanya ukuran udah kita ambil. Rupanya pas customernya pulang, loh badannya belum aku ambil atau bahunya belum aku ukur gitu. Supaya nggak ada yang ketinggalan ukuran-ukuran yang misalnya mau kita ambil dari seseorang. Jadi kalian udah ada aturannya yang mau diukur itu bagian mana aja, udah ada panduannya gitu. Jadi nggak ada yang akan ketinggalan. Bagian ini ya tadi aku lupa gitu, nggak ada yang seperti itu. Dan kalau misalnya ukuran-ukuran yang aku buat di sini, oh itu aku masih ada tambahannya biasanya, nggak cuma segitu. Ya kalian bisa tambahkan, makanya di bawah ini aku kosongkan. Misalkan ada yang ukuran yang harus detail aku ukur, aku bisa tambahkan di bawah gitu. Oke teman-teman, jadi itu untuk masalah bukunya. Sekarang kita masuk proses mengukur badannya. Nih patungnya. Oke. Aku geser dulu ya. Seperti ini. Nih. Kelihatan nggak? Oke. Dah. Jadi sebelum kita ambil ukurannya, sebelum kita masuk ke mengukur badannya, biasanya terlebih untuk pemula atau yang baru belajar, kalian buat ikatan di pinggangnya. Ya, di pinggang seperti ini. Kalian ikatkan pita atau kain-kain di pinggang seperti ini. Ini gunanya untuk apa? Supaya pas kita mengukur atau mengambil satu ukuran itu nanti, dia bagian pinggang ini nggak bergerak-gerak. Kalau misalnya ini kurang, kalau aku sih tinggal di pinggang aja ya. Kalau kalian mau buat di lingkar ini juga bisa, di lingkar di lingkar dada seperti ini. Jadi pas di puncak buah dadanya. Ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian cuma mau buat ini ya nggak apa-apa, karena kan buah dada udah kelihatan ya bendolannya itu, puncaknya itu yang mana. Jadi kalau misalnya mau buat ini aja, yang di pinggang bisa. Cara menentukan ini, peletakan tali ini, nih. Jadi pinggang itu kan di sini, pinggang di sini, lurusan ini, siku tangan kita. Nih. Jadi disinilah peletakan talinya. Inilah pinggang. Walaupun kadang orang misalnya pakai rok agak di bawah, tapi pinggang yang sesungguhnya itu pas di sini, pas di lurusan ini. Nih. Lurusan ini teman-teman, sama seperti ini di sini. Oke, sekarang kita masuk proses mengukurnya. Dan ukuran yang pertama kita ambil sesuai dengan bukunya. Di sini aku tulis lingkar badan atau lingkar dada. Jadi kita ukur keliling ya. Kita ukur keliling lingkar dada. Ini.
Jadi posisi meterannya ini pas melingkar melewati puncak atau tengah-tengah buah dada kita. Jadi di sini kita ukur pas dulu, ya, keliling. Posisinya harus lurus ya, misalnya kayak ini. Nih, melingkarnya pas. Lalu dari ukuran pas ini, biasanya orang selalu bilang tambahkan 3 jari. Tapi menurut aku 3 jari itu kan beda ya. 3 jari, ada jari orang yang besar, ada jari orang yang kecil gitu. Jadi sesuai dengan yang biasa aku pakai, aku menambahkan dari ukuran pas ini 5 cm. Misalkan di sini aku dapat 82, berarti aku tambahkan 5 cm menjadi 87. Itu untuk lingkar dada atau lingkar badan. Sekarang kita tulis 87. 87 itu setelah penambahan ya. Ukuran yang kedua kita lanjutkan lingkar pinggang. Jadi dari lingkar dulu. Lingkar badan, sekarang lingkar pinggang. Lingkar pinggang juga kita ukur pas, dan biasanya dari ukuran yang pas ini aku cuma menambahkan 1 cm aja. Jadi misalkan di sini aku dapat 64 cm, aku tambahkan 1 cm ya untuk pinggang, berarti 65. Sekarang masuk ukuran yang ketiga sesuai dengan bukunya adalah lingkar pinggul. Lingkar pinggul adalah di pinggul kita paling tinggi atau paling besar. Loh, tapi aku susah melihat pinggul orang yang paling besar di sebelah mana gitu kan. Kalian kira-kira aja dari pinggang ini, dari pinggang turun 20 cm ya, turun 20 cm. Kira-kira di sinilah. Inilah batas lingkar pinggulnya. Karena seperti pola yang biasa kita kerjain, dari pinggang selalu turun 20 cm untuk lingkar pinggul. Jadi dari sini sampai ke pinggul, dia tingginya 20 cm. Ya, 20 cm. Kita ukur pas. Di sini aku dapat 88 cm. Dan untuk pinggang sama seperti yang di atas juga. Karena ini harus bisa bergerak-gerak, jangan terlalu sempit. Di sini dari ukuran pas biasanya aku tambahkan 5 cm. Kalian bisa tambahkan 4 cm atau 5 cm atau 6 cm. Tapi di sini kita buat dulu ukurannya yang pas supaya dia sama-sama yang di atas. 55 cm. 88 cm ukuran pasnya ditambah 5 cm berarti 93. Oke. Lingkar udah selesai. Sekarang masuk kita ke panjang muka. Di panjang muka itu inilah leher. Di sini kan ada ini leher kita ini. Ya, nih. Dari sini kita ukur sampai ke batas pinggang. Nih. Di sini aku dapat 31 cm. Jadi kalau kalian lihat aku selalu buat pola panjang mukanya 31 cm, itu dari sinilah itu teman-teman, dari sini nih. Ini sampai ke batas pinggang. Dapatlah 31 cm. Selanjutnya kita ukur lebar muka. Lebar muka itu di mana? Lebar muka adalah di sini. Nih. Ya. Di atas buah dada kita. Jadi kalau misalnya buah dadanya masih benjol sampai ke sini, pokoknya di atasnya sampai ketemu yang nggak bendol lagi. Kalau di sini, mohon maaf ya guys, kalau di sini masih bendol, berarti di atasnya. Seperti ini. Dari ini kan kelihatan ini kayak batas-batasnya ini. Kita ukur sampai ke sebelahnya. Jadi di sini kita ukur. Karena ini masih ada bendolannya, jadi di atasnya. Itu batasnya ya, teman-teman. Nih. Di sini dapat 29. Selanjutnya, panjang punggung. Panjang punggung itu kita balikkan. Sebetulnya kalau untuk panjang punggung di sini aku nggak terlalu pakai karena aku mau makainya dari bagian depan aja. Aku sesuaikan semuanya itu dari bagian depan. Tapi di sini kita ukur dulu panjang punggungnya pas dari sini, dari tekuk. Dari tekuk ini kita ukur ke bawah, ke batas pinggangnya. Nih.
dari atas sini, pokoknya dari bendolan yang ada di sini kita ukur sampai ke batas talinya tadi. Di sini aku dapat 35 cm. Oke, selanjutnya lebar punggung. Lebar punggung itu di sini. Di sini, teman-teman. Ya, dapatnya 32 cm. Dan untuk lebar punggung ini nanti posisi garisnya di pola itu sama dengan lebar dada. Jadi mau misalnya mau agak turun sedikit pun ke sini itu nggak terlalu pengaruh. Biasanya itu perbedaan antara lebar dada dengan lebar punggung itu beda-beda 1 cm kalau misalnya udah dibagi-bagi. Jadi yang tadi dapat 29, di depan, di belakang dapat 31 gitu. Selanjutnya kita ukur di sini lebar bahu. Jadi ini kita putar dulu. Dari batas leher, dari pangkal leher ini kalau ini kan udah leher ya kan. Jadi dari batasnya ini kita ukur sampai ke sini, sampai ke ini nih. Ya, sampai ke sini. Ini dapatnya 11 cm. 11 cm ya teman-teman. Dan satu lagi, kalau misalnya kita mau ngambil ukuran itu kalian usahakan ngambilnya dari sebelah kanan. Jadi mau ngambil lebar bahu, mau ngambil panjang tangan, mau ngambil kerung lengan itu bagian kanan. Di sini karena agak-agak sedikit susah aja aku kesana, makanya aku ngambilnya di sini. Selanjutnya teman-teman kita masuk mengambil ukuran panjang sisi. Jadi panjang sisi itu adalah ini. Nih, kalian perhatikan. Panjang sisinya itu dari garis ini, dari tali ini sampai ke pinggang. Ya. Oke, jadi kalau di badan orang kira-kira seperti ini. Ini ketiak ya kan? 2 cm. Ya, 2 cm. Dari 2 cm ini kita ukur ke batas pinggangnya. Jadi dari ketiak kita turunkan 2 cm atau 2 jari, lalu kita ukur ke batas pinggangnya. Itu yang biasa aku buat itu 16 atau 17 cm. Selanjutnya kita ukur adalah kerung lengan. Untuk mengambil ukuran kerung lengan, kita posisikan tangannya di sebelah kanan. Jadi kita ukur seperti ini. Sayangnya ini nggak ada tangannya. Nih. Kita ukur keliling seperti ini tanpa harus dicekik-cekik tangannya. Biarkan aja dari batas ini ya. Gini. Kira-kira seperti ini kita ukur keliling. Agak susah sih karena nggak ada tangan patungnya. Nih. Seperti ini ya, teman-teman. Kita ukur ke atas, terus kita buat 3 cm penambahannya di sini. Posisi yang kita ukur adalah sebelah kanan tangan kita. Gitu ya, agak susah karena nggak ada tangannya. Pokoknya seperti itu cara mengukurnya. Selanjutnya, kita ukur panjang tangan. Kalau untuk panjang tangan bisa lah ya, karena di sini nggak ada tangan yang mau kita ukur. Bisa lah kalian ukur dari pangkal ini, dari batas bahu ini tadi, kalian ukurlah sepanjang tangan. Kalau misalnya kalian mau buat panjang tangan, ukur di ini persendian ini, karena kalau udah diginikan kan ditekuk nanti panjang tangannya berkurang, jadi kalian sesuaikan. Oke, untuk panjang tangan kalian ukur sendiri. Selanjutnya di sini kita mengukur panjang dress, panjang baju. Dan biasanya kalau aku mengukur panjang dress atau panjang baju itu selalu dari pangkal leher seperti ini. Ya, dari pangkal leher melewati puncak buah dada seperti ini. Terus aku ukur lagi, posisi meterannya harus ditekuk seperti ini ya, supaya nanti pas bajunya jadi ukurannya juga pas. Jadi kita buat lekukannya seperti ini, masuk ke pinggang, lalu kita ukurlah sampai panjang mana dressnya yang mau dibuat atau bajunya yang mau dibuat. Intinya harus mengikuti lekukan badan ini supaya ukurannya lebih pas gitu maksudnya. Oke, di sini panjang rok juga, panjang rok kita ukur dari sini, dari batas pinggang ini
sampai ke mana orangnya mau, sampai ke bawah. Itu kalian sesuaikan pokoknya dari pinggang. Selanjutnya di sini tinggi buah dada. Jadi yang selalu aku bilang sama teman-teman, oh lehernya masih melorot, kalian harus ukur tinggi buah dadanya. Itu seperti ini. Dari pangkal leher ini, pangkal leher sampai ke tinggi puncak buah dada kita. Dari pangkal leher ya, pangkal leher ini sampai ke tinggi puncak. Di sini dapat 22 cm. Jadi itu biasanya dari sini, dari pangkal leher ini sampai ke tinggi puncak. Nih, kita buat 22 cm. Terus jarak buah dada, tadi ada yang bilang seperti ini, Kak, untuk menentukan kupnat itu gimana? Dari mana rumus-rumusnya? Bisa kalian sesuaikan dari jarak buah dada. Nih, jarak buah dada dari puncak ke puncak. Jadi misalkan inilah toil-toilnya, kalian ukurlah dari toil-toil ke toil-toil seperti ini. Pas dari tengah-tengah ke tengah-tengah. Di sini aku dapat 15 cm. Berarti untuk menentukan kupnatnya 15 cm ini dibagi 2 berapa? 7,5, 7,5. Jadi kupnat itu dari garisnya nanti 7,5, 7,5 gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak mengukur itu, bisa dari lingkar pinggang. Lingkar pinggang misalnya 70 cm, berarti menentukan kupnatnya 7 cm masuk ke dalam, lalu ditambah 3 cm-nya dibagi 2, 1,5, 1,5. Kalau misalnya lingkar pinggangnya 80, berarti masuk ke dalam 8 cm. Kalau misalnya lingkar pinggangnya 73, kalian genapkan aja jadi 7,5 gitu. Gitu ya, menentukan kupnat. Jadi ada beberapa ukuran yang harus kita tambahkan. Misalnya kalian mau menambahkan turun leher, ya. Ini kan sering masalah juga, Kak lehernya dicekik, lehernya gini. Jadi cara untuk menentukan turun leher yang paling aman pas kalian mengukur orangnya. Kalian tanya sama orangnya, Kak, turun lehernya itu sampai di mana? Sampai di sini, sampai di sini, sampai di mana? Nanti orangnya bilang, Kak, sampai di sini aja supaya lebih sopan. Jadi kan posisinya di sini. Kalian ukurlah dari ini, dari pangkal leher juga. Pangkal leher sampai di mana tadi, Kak? Sampai di sini, ya. Sampai di sini misalnya. Kalian buatlah dari pangkal leher ini meterannya sampai ke garis yang ditunjuk customer itu, nih. Jadi ini dapatlah 13 cm, nih. Ya, jangan kalian arahkan ke bawah seperti ini. Ini nanti nggak pas. Harus kalian arahkan ke tengah-tengah, pas lurusan tekukan leher. Kalian arahkan seperti ini. Dapatlah ini 13 cm. Itu namanya turun leher. Jadi posisinya itu seperti ini. Dari pangkal leher, nih, ke batas yang diminta customernya. Misalnya diminta customer itu sampai di sini. Ya, jadi nanti pas kalian membuat pola, kalian buatlah dari pangkal leher ini ke garis tengahnya seperti ini. Jadi kalian dapatlah nanti posisi turun lehernya yang diinginkan customer tanpa harus menebak-nebak gitu. Ya teman-teman, jadi di sini ukuran-ukurannya kurang lebihnya seperti itu. Semuanya udah kita ukur terkecuali tadi panjang dress, panjang baju segala macam. Ini masih ukuran standar yang kita ambil. Dan nanti di video berikutnya, nanti akan aku jelasin lagi. Selain ukuran yang mutlak ini, ukuran-ukuran apa aja yang harus kita ambil. Misalnya ada yang mengukur sampai ke sini, sampai kita harus mengukur dari sini ke batas pinggang. Itu untuk apa dan apa kegunaannya nanti akan aku jelaskan. Karena ini pun durasinya udah cukup panjang juga. Jadi yang aku jelasin tadi itu adalah ukuran-ukuran standar yang wajib kita ambil. Gitu ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itulah cara mengukur badan. Dan ini agak sedikit melelahkan, ya. Mudah-mudahan videonya bisa membantu, mudah-mudahan kalian paham, bisa mengerti. Tapi kalau misalnya, Kak aku masih bingung loh di bagian ini, kenapa diginikan, kenapa diukur dari sini, nanti kalian bisa tanya lagi, nanti akan aku coba jelaskan lagi. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton, terima kasih buat kalian yang udah dukung dan support YouTube channel kami, mudah-mudahan kita sehat-sehat, mudah-mudahan kita panjang umur, lancar rezeki kita, dan buat teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa, lancar puasanya, sehat-sehat dan sampai jumpa.